5 alasan kenapa pendaki gunung itu keren. Yang pertama, pendaki gunung selalu percaya dengan hati dan instingnya, karena naluri bertualang sangat bergantung pada pikiran dan apa kata hati. Yang kedua, pendaki gunung paham jika prestasi berasal dari usaha keras. Bayangkan saja, mereka menaklukkan puncak gunung membutuhkan effort yang sangat tinggi. Yang ketiga, pendaki penuh dengan pertimbangan yang kuat, cermat dalam menganalisa dan sigap dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di alam. Yang keempat, pendaki setuju jika doa dan keyakinan merupakan sumber kekuatan. Sekokoh apapun fisik seorang pendaki akan tetap kalah jika tidak dibarengi dengan doa serta keyakinan. Yang kelima, pendaki menganggap hidupnya sangat bermakna. Seorang pendaki akan merekam segala momen perjalanannya dan pendaki merupakan seseorang yang paling mengenal dirinya sendiri. Apakah kamu bangga menjadi seorang pendaki? Seseorang yang dengki dan iri hati itu lebih buas daripada binatang. Dia tidak hanya ingin menghancurkanmu, tapi setiap hari dia ingin memangsamu dengan mencari aib-aibmu, lalu menceritakan kepada orang lain. Ketika seseorang selalu memiliki sesuatu yang negatif tentangmu untuk dikatakan, secara diam-diam sebenarnya mereka cemburu kepadamu. Iri hati bagaikan senjata makan tuan, di mana racun yang diberikan kepada orang lain, namun malah pengirimnya yang keracunan sendiri. Iri hati tidak memberi manfaat apapun kecuali membuktikan harga diri yang rendah. Kehidupan kita tidak akan tenang kalau kita selalu menanamkan rasa iri hati dan dengki. Perasaan yang paling berbahaya adalah iri, karena iri hati melahirkan kebencian, dan kebencian akan membunuhmu perlahan. Tidak perlu iri dengan kelebihan orang lain, karena setiap manusia mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Iri hanyalah milik mereka yang tidak menghargai kelebihannya. Lebih baik usaha sendiri untuk meraih kesuksesan daripada merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Belajarlah untuk mengagumi, bukan iri, untuk memuji, bukan merayu, untuk menghargai, bukan meniru, dan hidupmu akan lebih berarti. Orang yang mentertawakan mimpimu biasanya adalah orang yang nantinya akan menangis iri di atas kesuksesanmu. Jangan pernah ceritakan kepada orang lain apa yang telah engkau capai dan juga apa yang sedang engkau rencanakan. Rasulullah SAW bersabda, bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya, karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran hasad orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Tunduhnya sok gerasare ditadi geus barang gawe anu genah kana hate ayeuna reureuhkeun kacape entong pikiran anu teu hade tingali eta awak geus salungse ulah dibiasakeun begadang ku masalah sepele. Coba diajar nutupkeun eta mata sugan we ku datangna poe isukan bisa narima kabungahan. When the rain is blowing in your face and the whole world's in on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love.
your own. I'm knowing from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. Pas aku ngajak naik gunung, temanku nggak punya waktu. Pas temanku ngajak naik gunung, akunya yang nggak punya waktu. Pas aku ada waktu, temanku ada waktu, duitnya yang nggak ada. Pas aku punya waktu, temanku punya waktu, duit kita sudah ada, gunungnya yang tutup. Kenapa kita harus bersolawat? Karena kita membutuhkan syafaat atau bantuan dari kekasih yang maha terkasih, dari kekasihnya langsung Nabi besar Muhammad SAW yang tidak mungkin tidak dijabah. Karena setiap Nabi dan Rasul punya doa yang mustajab, tapi sudah habis karena dia mendoakan dirinya, kala itu keluarganya dan kaumnya. Lihat aja Nabi Musa, lihat saja Nabi Nuh. Tapi ada Rasul yang berdoa bukan untuk dirinya sendiri, padahal dia sudah mau dibunuh, dihujat, bahkan diludahi. Kenapa? Karena cintanya yang begitu besar, melebihi raganya sendiri. Bisa saja doa itu dipanjatkan, kala itu langsung dijabah dan orang itu terkena azabnya. Tapi tidak, dia malah berdoa, ya Allah, kelak nanti di padang mahsyar ketika ada tempat yang tidak ada tempat bernaung, selamatkanlah umatku, jagalah, lindungilah, naikkanlah derajatnya. Jelas tidak mungkin sekarang dalam setiap helaan napas kita lalai dari bersolawat. Mana yang sampai sekarang udah diingetin terus olahraga tapi nggak gerak-gerak? Lu serius nggak sih mau olahraga, mau diet? Gue udah tiap hari ngingetin, gue tiap hari nyindir-nyindir, tetep aja nggak gerak. Rebahan mulu. Serius gak sih sebenarnya? Coba cerita apa masa lalu, kenapa sampai sekarang nggak gerak-gerak juga? Apa masa lalu? Ya ilah. Detak jantung bisa seketika terhenti. Tak ada yang bisa menduga, walau diri ini milik kita sendiri. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita mesti menyerah. Selagi nyawa di kandung badan, lakukan pesan yang perlu disampaikan. Setelah nafas terhenti, semua tinggal penyesalan yang tidak pernah dapat diperbaiki. Kehidupan tidaklah abadi. Kematian adalah jalan akhir yang pasti. Hiduplah sebagai pelajaran, karena kematian adalah akhir dari ujian hidup. Jangan sia-siakan waktu, karena hidup tidak akan selamanya. Sadarilah bahwa kita hanya tamu di dunia ini. Jangan terbuai oleh kesenangan dunia, karena kematian sudah menunggu di ujung perjalanan. Mati bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan kehidupan selanjutnya. Hargailah waktu, karena kematian tidak pernah mengenal waktu. Dan kematian tidak akan memberikan maaf atas penyesalan. Setiap detik yang berlalu mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara. Maka lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin. Dunia hanyalah perhentian. Kematian adalah tempat akhir perjalanan. Kematian adalah tempat berakhirnya semua keinginan. Maka hiduplah dengan berbuat yang terbaik.